Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas F, PGSD semester 3 akan menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum mengenai tentang perkembangan kurikulum dari dulu hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan sekarang. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pembelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Lirplan atau Rencana Pembelajaran 1947 ketimbang menggunakan kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencana Pembelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pembelajaran 1947 sering juga disebut dengan Kurikulum 1950. Susunan Rencana Pembelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Rencana Pelajaran tahun 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, daripada pendidikan pemikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Daftar pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni suara, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan dan kesehatan, pendidikan budi pekerti, dan pendidikan agama. Garis-garis besar pengajaran pada saat ini menekankan pada cara guru mengajar dan juga cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan cara bercakap-cakap, membaca, dan juga menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan perkakas sederhana, misalnya pompa, timbangan, dan juga manfaat besi berani. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dimana dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah. Sekolah khusus bagi lulusan SR 6 tahun yang tidak melanjut ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukanan, dan perikanan. Tujuan agar anak tersebut mampu sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan pada tahun 1945. Rencana Pelajaran Terurai pada tahun 1952 yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952. Setiap perencanaan pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum 1964. Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembelajaran pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklarifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. Ada kurikulum 1964
Kurikulum 1968 ini merupakan perubahan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawadana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus dari segi tujuan pendidikan. Kurikulum 1968 ini bertujuan bahwa ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, budi pekerti dan keyakinan beragama. Adapun struktur kurikulum 1968 dapat dilihat sebagai berikut. Pembinaan jiwa Pancasila, mata pelajarannya pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, pendidikan olahraga. B. Pengembangan pengetahuan dasar, mata pelajarannya berhitung, IPA, pendidikan kesenian, pendidikan kesejahteraan keluarga, pembinaan kecakapan khusus, dan pendidikan kejuruan. Kurikulum 1973 sebagai pengganti kurikulum 1968 dengan berorientasi pada tujuan. Dalam hal ini pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa, yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. B. Menganut pendekatan integratif, dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kurikulum 1975, yaitu kurikulum yang lebih menekankan pada tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kurikulum ini menggunakan pendekatan sistem instruksional atau prosedur pengembangan sistem instruksional, di mana lebih mengarah pada tujuan pendidikan yang lebih spesifik, yaitu diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Kurikulum ini juga menggunakan teori behaviorisme, yaitu memandang keberhasilan dalam belajar ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, yaitu sekolah dan guru. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Oleh karena itu, kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum 1975 disempurnakan. Kurikulum ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar dengan menggunakan modal cara belajar siswa aktif atau student active learning, di mana siswa mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Kurikulum 1984 berorientasi kepada tujuan instruksional yang didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar efektif dan fungsional. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama dirumuskan adalah tujuan yang harus dicapai oleh siswa. 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan instruksional didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua itu pendekatan pengajaran berpusat kepada anak didik melalui cara belajar siswa aktif. Cara belajar siswa aktif ini adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Pendekatan spiral ini adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Jadi, semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, maka semakin dalam dan luas juga materi pelajarannya. D. Menanamkan pengertian terlebih dahulu.
sebelum diberikannya latihan. Jadi konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian. Lalu kemudian diberikan latihan setelah siswa-siswa itu mengerti. Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak dengan menggunakan pendekatan induktif. Nah, selanjutnya menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang memberikan tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan keterampilan, proses, dan diupayakan. Dilakukan secara efektif dan efisien. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan Kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pembelajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994. Yang pertama, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem caturwulan. Kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memperlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekasan konsep atau pokok bahasan dan perkembangan berpikir siswa. Konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. 6. Pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Kemudian yang ketujuh, pengulangan-pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman siswa. Kemudian ada kurikulum 1997. Pelaksanaan kurikulum ini kecenderungan kepada pendekatan penguasaan materi atau content oriented. Di antaranya yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Materi pelajaran dianggap kurang sukar karena kurang relevan dengan cara berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang keterkaitan antara aplikasi sehari-hari. C. Permasalahan di atas terjadi dalam penerapan kurikulum 1994 dan dengan memperhatikan prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu yang pertama, penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus sebagai upaya menyesuaikan kurikulum. Dan yang kedua, penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk mendapatkan proporsi yang dapat antara tujuan yang ingin didapat dengan beban belajar, potensi siswa, dan keadaan maupun lingkungan di sekitar. D. Penyempurnaan kurikulum dilakukan untuk memperoleh kebanyakan substansi materi pelajaran dan sesuai dengan perkembangan siswa. Penyempurnaan kurikulum mempertimbangkan beberapa aspek, yakni yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, evaluasi dalam pembelajaran, yang ketiga yaitu fasilitas atau sarana dan prasarana termasuk buku dalam halnya untuk menyukseskan pembelajaran di dalam kelas. Nah, berbicara tentang kurikulum 2014. Kurikulum 2014 atau yang biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi
disingkat dengan KBK, merupakan kurikulum yang menitik beratkan pada perkembangan kemampuan atau kompetensi untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah dimiliki. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetisi yang telah ditentukan. Nah, implikasi adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada yang pertama, hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua, keberagaman yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, tujuan yang ingin dicapai, menekankan pada capaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Dibandingkan kurikulum 1994, yaitu yang pertama, KBK dikedepankan penguasaan materi, hasil, dan kompetensi, paradigma pembelajaran. Versi UNESCO yang pertama, learn to how, kedua learn to know, yang ketiga learn to do, yang keempat learn to live together, dan yang terakhir learn to be. Yang kedua, silabus ditentukan seragam. Peran guru serta siswa dalam proses pembelajaran menjadi kewenangan guru. Yang ketiga, jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu. Akan tetapi, jumlah daripada mata pelajaran tersebut tidak bisa dikurangi. Yang keempat, metode pembelajaran keterampilan proses dengan melahirkan metode pembelajaran PAKEM dan CTL. Yang kelima, sistem penilaian lebih menitikberatkan pada aspek kognitif, sedangkan penilaian menitikberatkan pada kognitif, afektif, psikomotor, dan penilaian berbasis kelas. KBK memiliki 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar, penilaian berbasis kelas, kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. KHB berisi tentang perencanaan pengembangan kompetensi siswa yang perlu dicapai. PPK adalah melakukan penilaian secara seimbang di 3 ranah dengan menggunakan instrumen tes dan non-tes, sedangkan KBM diarahkan pada kegiatan aktif siswa dalam membangun pemahaman. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP awal 2006, uji coba KBK dihentikan muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pelajaran, target kompetensi belajar oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten dan kota. Adapun prinsip-prinsip pengembangan KTSP menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 sebagaimana dikutip dari Ahmadi adalah sebagai berikut. Berpusat pada potensi perkembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa peserta didik adalah sentral proses pendidikan agar menjadi manusia yang bertakwa, yang berakhlak mulia, berilmu, serta warga negara yang berdemokratis. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman peserta didik, tidak membedakan antara agama, suku, budaya, adat, serta status ekonomi sosial, dan gender. C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan relevan dengan kebutuhan. D. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan relevansi pendidikan tersebut dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. E. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum direncanakan dan disajikan
secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Belajar sepanjang hayat, artinya kurikulum ini diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kepada peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Nah, yang selanjutnya ada menurut Ahmadi, keseimbangan antara kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan bermasyarakat. Nah, yang selanjutnya ada kurikulum 2013. Nah, inti dari kurikulum 2013 ini ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif, di mana kurikulum 2013 ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Titik beratnya adalah mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013. Menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencangkup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional.